Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan, NPM 091 058 041 9044, kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapang. Adapun mata kuliah itu Hukum Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Jadi langsung saja, ada dua pembahasan yang saya akan bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama itu pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dalam bidang publik. Kemudian yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan, pembuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, kemudian legal drafting. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap warga negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun seperti disebutkan oleh Paulus Lotulun, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Kemudian perlindungan hukum dalam bidang perdata, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian dan sebagainya. Kemudian perlindungan hukum dalam bidang publik. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas hukum umum pemerintah yang layak ini memiliki peranan penting. Ada dua macam perlindungan bagi rakyat, yaitu perlindungan preventif dan represif. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Pertama, makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang 1945. Kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah dan keputusan, kemudian peraturan pemerintah dan keputusan presiden, kemudian peraturan daerah. Proses perumusan kebijakan, identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Kemudian naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah, provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi naskah akademik bisa dikatakan sebagai basis argumentasi dalam membentuk undang-undang atau peraturan daerah. Kemudian legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan. Jadi legal drafting itu dapat diartikan sebagai singkat sebagai perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak. Jadi mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.